Namaku Lukas Reinhardt, seorang peneliti sistem pembayaran dari Frankfurt, Jerman. Selama bertahun-tahun aku menghabiskan hidupku mempelajari bagaimana uang bergerak dari satu peradaban ke peradaban lain, dari satu budaya ke budaya lain. Datang hanya dengan satu tujuan, menemukan negara mana di Asia yang berhasil menyatukan seluruh metode pembayaran menjadi satu kode tunggal. Hari itu, dalam sebuah seminar internasional di Dubai yang sunyi setelah gemuruh tepuk tangan terakhir, aku duduk sendirian. Hari itu ada sebuah pertanyaan sederhana dari moderator, membuat seluruh ruangan menjadi hening. Negara mana di dunia yang saat ini memiliki integrasi QR Code pembayaran paling efektif? Kami semua, peneliti dari belasan negara, menduga jawabannya akan Jepang, Korea, atau China. Namun profesor dari Jepang berdiri, menatap ruangan, dan menjawab, Indonesia. Beberapa orang berbisik, beberapa mengernyit, aku terdiam. Profesor itu melanjutkan, QRIS Indonesia adalah standar pembayaran yang paling seragam, penetratif, dan masyarakatnya paling siap mengadopsi. QRIS Indonesia adalah salah satu implementasi terbaik sistem pembayaran universal di dunia. Aku mulai bingung. Apa? QRS? Aku belum pernah mendengarnya. Profesor itu melanjutkan, QRIS bukan hanya teknologi, ia adalah budaya. Budaya memudahkan dan merangkul. Budaya, kata yang sederhana, tetapi berat. Ia menjelaskan bagaimana negara-negara maju sering gagal menyatukan sistem pembayaran karena persaingan industri, ego perusahaan besar, regulasi yang rumit, dan perbedaan kebijakan antar kota. Namun Indonesia menyatukannya hanya dengan satu aturan sederhana. Semua harus bisa dipakai di mana saja, oleh siapa saja. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Negara lain bicara efisiensi, negara lain bicara profit, tapi Indonesia bicara keadilan akses. Dari pedagang sate sampai mal mewah, dari kapal nelayan sampai hotel bintang 5, dari petani desa sampai kantor kementerian. Di situ aku sadar, QRIS bukan sekadar teknologi. Ia adalah ideologi kemudahan. Lalu profesor itu berkata, dengan satu kode, seluruh warga negara dapat membayar dari aplikasi apapun ke merchant apapun. Tanpa fragmentasi, tanpa monopoli, tanpa kesulitan. Satu kode, satu standar nasional. Tidak ada negara lain yang berhasil seperti itu. Tidak negara Eropa, tidak Amerika, tidak juga Jepang. Aku mulai menuliskan catatan, tetapi tanganku sedikit gemetar. Aku datang ke seminar untuk presentasi kecil tentang disparitas standar pembayaran Eropa. Tapi tiba-tiba aku merasa kecil. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di Asia Tenggara. Dan aku, yang mengaku ahli, bahkan belum mengetahuinya. Malam itu di hotel aku tidak bisa tidur. Rasanya ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku mengetik satu kata di YouTube. QRIS, yang muncul bukan video resmi, bukan konferensi, bukan presentasi. Yang muncul adalah video amatir, direkam dari ponsel, oleh seorang mahasiswa Indonesia. Aku menontonnya, dan di sana, di tenda biru kecil dengan lampu redup, seorang pedagang gorengan berkata dengan santai, QRIS aja deh. Kalimat itu sederhana. Tapi bagiku, itu revolusi. Seorang pedagang gorengan menerima sistem pembayaran digital nasional, di pinggir jalan, dengan satu kode universal. Di negara kami, pedagang kecil seperti itu biasanya hanya menerima uang tunai. Di Eropa, bahkan banyak restoran kecil tidak memiliki QR standar yang seragam. Beberapa hari kemudian, keajaiban lain terjadi. Di sebuah pusat kuliner di Jeddah, tempat banyak pekerja migran Indonesia berkumpul, aku melihat sebuah pemandangan yang membuatku spontan berhenti. Di sebuah kios makanan kecil bertuliskan, Soto Ayam Jakarta. Seorang pria Mesir bertanya pada penjual Indonesia, Brother, semua orang Indonesia pakai kode itu apa? Dan penjual itu menjawab, ini QRIS Bank, kode pembayaran dari negara kami, satu kode untuk semua bank dan e-wallet. Aku terkejut, bukan hanya karena penjual itu tahu sistemnya, tetapi karena orang asing pun memperhatikannya. Pria Mesir itu menatap kode itu seperti melihat sesuatu yang futuristik. Satu kode saja? Tidak perlu banyak aplikasi? Penjual itu tertawa kecil. Iya bang, di Indonesia gampang. Kata itu menggema di kepalaku. Negara yang di dunia internasional sering digambarkan rumit, ternyata menyederhanakan sesuatu yang negara maju justru buat rumit. Aku berdiri beberapa menit, memperhatikan orang-orang Indonesia satu persatu memindai QRIS lintas aplikasi. Gojek, OVO, Link Aja, Dana, Bank Mobile, semuanya. Satu kode saja. Aku menelan ludah. Aku mulai paham mengapa Profesor Jepang itu begitu kagum. Ini bukan sekadar teknologi, ini adalah budaya nasional memudahkan hidup. Malam itu di hotel aku menatap layar laptop. Ada dua pilihan tiket pesawat,
Dubai, Frankfurt, pulang. Dubai, Jakarta, menyelidiki. Aku menatap lama tiket pulang, tetapi ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, pergi. Lihat sendiri, jangan hanya mendengar cerita. Tanganku bergerak tanpa ragu. Aku memesan tiket ke Indonesia. Saat tombol confirm ditekan, aku menatap jendela kamar hotel dan merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara penasaran, gentar, dan harapan. Begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, aku merasakan sesuatu yang berbeda, suara penuh kehidupan, campuran bahasa yang tak ku kenal. Tetapi ada satu hal yang membuatku benar-benar terperanjat. Begitu aku masuk ke minimarket bandara, di samping kasir terpampang tulisan, pembayaran, QRIS, semua bisa, satu kris untuk semua. Aku melihat seorang pramugari muda membeli air mineral, ia hanya mengangkat ponsel, memindai, selesai. 3 detik, tanpa ribut, tanpa bingung memilih aplikasi, tanpa menanyakan, ini menerima e-wallet A atau B. Aku berdiri 2 meter dari kasir, dan mataku tak bisa beralih dari kode itu. Satu kode, satu standar. Untuk semua, negaraku tidak bisa melakukan itu. Bahkan negara-negara Eropa pun, tidak. Dan untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasakan sesuatu, bahwa mungkin negara ini bukan hanya maju dalam teknologi, mungkin negara ini maju dalam cara memanusiakan teknologi. Aku keluar bandara, naik taksi menuju kota. Di tengah perjalanan, aku meminta supir berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Lampunya temaram. Papan tulis hitam dengan kapur putih bertuliskan, kopi susu, 10.000. Aku masuk, seorang ibu paruh baya berdiri di balik meja. Mau pesan apa, nak? Aku memesan kopi susu panas. Setelah selesai aku mengeluarkan uang tunai. Tapi ibu itu berkata, kiris aja boleh, nak, biar nggak ribet. Aku terpaku. Di sebuah warung kecil seperti ini, dengan meja kayu tua dan kursi plastik, ibu itu menggeser satu papan kecil. Di situ tergantung keris lusuh di laminasi plastik. Aku menatap wajahnya yang lelah, tapi penuh senyum bangga. Kiris di sini juga bisa, Bu? Tanyaku. Ia tertawa kecil. Tentu bisa. Kami kan ingin maju, pedagang kecil juga mau ikut zaman. Dan aku sadar sesuatu. Kiris bukan sekadar sistem pembayaran. Ia adalah jembatan bagi pedagang kecil untuk tidak tertinggal. Indonesia bukan negara yang ingin menyaingi siapapun. Indonesia adalah negara yang ingin mengangkat semua orang maju bersama. 2 hari setelah tiba di Jakarta, aku memutuskan pergi ke Yogyakarta. Banyak orang berkata padaku, kalau ingin memahami Indonesia, jangan terlalu lama di ibu kota. Pergi ke Yogyakarta, pergi ke jantung budaya. Dan aku menurut, kereta dari Jakarta ke Yogya meluncur perlahan. Ada keheningan yang damai, ada suara-suara kecil dari pedagang makanan, ada bau nasi hangat yang tiba-tiba mengalir sepanjang gerbong. Di tengah perjalanan, seorang pemuda Indonesia duduk di sebelahku. Ia memperkenalkan diri singkat. Saya Andika. Ia mahasiswa teknik. Ia tidak tahu bahwa aku peneliti besar yang sedang meneliti sistem pembayaran nasionalnya. Ia hanya berbicara sebagai teman perjalanan. Mister pertama kali ke Indonesia. Tanyanya. Ya, jawabku. Saya sedang mempelajari sistem pembayaran QRIS. Membuat saya penasaran. Ia tertawa ringan. QRIS? Orang sini pakai itu tiap hari. Kalau nggak ada QRIS, ribet. Aku tersenyum. Apa itu memudahkanmu? Ia mengangguk serius. Dulu saya jualan online kecil-kecilan. Customer pakai bank beda-beda. Ada yang pakai e-wallet A, ada yang pakai e-wallet B. Sekarang, satu QRIS saja. Semua orang bisa bayar. Hidup jadi lebih simpel. Ia menatap jendela lalu berkata pelan. Teknologi itu bukan soal canggih, mister. Teknologi itu soal memudahkan orang kecil. Di Eropa, teknologi sering dipamerkan, dijual sebagai keunggulan, digunakan perusahaan besar untuk menonjolkan citra. Tetapi di Indonesia, teknologi menjadi penyama kesempatan. Sesampainya di Yogyakarta, aku langsung menuju sebuah universitas negeri yang cukup terkenal. Aku ingin berbicara dengan akademisi di balik penelitian tentang QRIS. Seorang profesor, bernama Profesor Aris, menerimaku di ruangannya. Ruangan itu sederhana, rak buku penuh jurnal, foto-foto mahasiswa terpajang di dinding. Ia mempersilakan aku duduk. Saya dengar Anda datang jauh-jauh dari Jerman untuk meneliti QRIS, katanya sambil tersenyum. Ya, jawabku, saya ingin memahami. Mengapa sistem ini bisa berjalan begitu cepat? Di negara kami, penyatuan seperti ini tidak mudah. Profesor itu menautkan jari-jarinya. Di Indonesia kami punya tantangan, katanya pelan. Bukan berupa teknologi, tapi berupa keragaman. Ia bangkit, mengambil spidol, lalu menulis di papan tulis, 17.000 lebih pulau, 1.300 lebih suku, 700 lebih bahasa, 280 juta penduduk. Kalau setiap perusahaan membuat standar sendiri, orang kecil akan tertinggal. Negara ini akan pecah secara digital. Aku terdiam. Karena itu kami membuat satu standar, satu kode, untuk semua. Ia menambahkan satu kalimat di bawah papan tulis.
QRIS. Demokratisasi teknologi pembayaran. Demokratisasi. Aku belum pernah mendengar teknologi keuangan dijelaskan dengan kata sedalam itu. Profesor melanjutkan. Ketika pedagang kecil punya akses pembayaran digital yang sama seperti mall besar, itu artinya mereka punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Ia duduk dan menatapku. Karena itu Indonesia bisa cepat. Kami tidak mengejar kemewahan, kami mengejar pemerataan. Di konferensi dunia, negara-negara berbicara tentang inovasi. Di Indonesia mereka berbicara tentang keadilan. Sore itu, aku berjalan ke pasar tradisional Yogyakarta. Warung-warung sederhana, lampu-lampu usang, suara pedagang memanggil pelanggan. Namun, ada sesuatu di sana yang membuatku berhenti. QRIS. Di setiap sudut, di kios sayur, di penjual ayam potong, di penjual jajanan pasar, di tukang jahit, bahkan di tukang parkir. Di negara maju, pasar tradisional biasanya tertinggal dari modernisasi. Tapi di Indonesia, pasar tradisional justru berada di depan. Aku menghampiri seorang ibu penjual cabai berusia 50-an. Ibu, menerima QRIS juga? Tanyaku. Ia tersenyum lebar. Iya nak. Biar pembeli nggak bingung cari uang pas. Aku mencoba memindai kodenya menggunakan aplikasi sementara yang kupasang untuk riset. Transaksinya langsung masuk. Ibu itu terkejut. Cepat sekali ya nak. Kalau zaman dulu mah, nunggu uang pas, ribut soal kembalian. Ia tertawa. Sekarang lebih damai. Lebih damai. Aku tidak pernah mendengar istilah itu dalam penelitian akademis manapun. Teknologi membuat hidup damai. Aku menatap sekeliling, pasar itu hidup, ramah, sederhana, tapi efisien. QRIS bukan hanya pembayaran, ia menjadi bagian dari budaya pasar. Dan aku sadar, ini bukan hanya pembayaran, ini penyambung hidup. Pedagang tidak perlu lagi uang pas, tidak perlu takut uang palsu, tidak perlu kehilangan uang karena hujan. Aku mulai menulis catatan penelitian, dan hasilnya membuatku terdiam. QRIS sudah digunakan di lebih dari 26 juta merchant, dipakai dari Sabang sampai Merauke, tanpa perbedaan aturan. Digunakan untuk ekonomi kecil, tukang parkir, pedagang sate, warung mie, penjual es kelapa. Digunakan di tempat ibadah, masjid, gereja, vihara, pura. Dipakai untuk donasi bencana, sosial, pendidikan, tidak memandang kelas sosial. Orang kaya, iya. Orang miskin, juga iya. QRIS bukan teknologi pembayaran. QRIS adalah jembatan antara masa lalu Indonesia yang penuh kehangatan dan masa depannya yang penuh kemungkinan. Aku menghela napas panjang dan menutup jurnal penelitianku dengan kalimat penutup. Di Indonesia, masa depan tidak hanya diciptakan, masa depan dibagikan kepada semua orang.